Kesal tak diberi uang untuk membeli sabu, warga Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah. Api yang membesar merembet dan menghanguskan 17 rumah lainnya. Delapan belas rumah terbakar akibat dibakar Taswin, warga Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan. Taswin yang kecanduan narkoba jenis sabu kesal karena tidak menjumpai ibunya saat dirinya pulang untuk meminta uang. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku yang mengakibatkan kebakaran rumah. Petugas dari Subdit Jatan-Ras Polda Sumatera Selatan melepaskan tembakan peringatan agar warga tidak menghakimi pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku pembakaran yang berusia 33 tahun itu mengaku tidak mengetahui jika api akan membesar saat dirinya membakar spray kasur di rumahnya. Kesel, mama ada kate itu hilap jadi pak terbakar. Kenapa hilap? Kesel. Iya, udah dikasih, ya bu. Mau minta duit sama mama. Iya. Terus kesel nggak dikasih itu, mama nggak ada. Udah kate mamanya. Untuk apa duit? Untuk nyabu pak. Sudah lama pakai sabu. Lama pak. Kecanduan gitu. Iya pak. Ya, kami sudah sempat untuk melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan pengguna sabu-sabu ya. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku telah 3 kali melakukan hal serupa karena ketagihan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Dua kelompok warga tawuran di kawasan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menggunakan senjata tajam. Polisi berhasil mendamaikan dua kelompok warga yang bertikai. Tawuran warga Kampung Bahari dengan warga Papanggo disebabkan rebutan lahan parkir. Video dua kelompok ini yang saling serang dengan batu dan senjata tajam viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Polisi masih memburu para pelaku tawuran yang wajahnya terekam jelas di CCTV. Belum diketahui apakah ada korban maupun kerusakan akibat tawuran antar kelompok ini. Setelah viral, Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara langsung turun dan mendamaikan kedua pihak. Warga yang terlibat aksi tawuran akhirnya sepakat untuk berdamai di depan Kapolsek Tanjung Priuk Kompol Hadi Suripto. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan dalam tawuran. Untuk anak-anak di bawah umur yang terlibat, pihak Polsek menyerahkan ke pengurus wilayah dan tokoh masyarakat untuk dibina. Polisi telah menangkap 1 dari 2 pelaku yang nekat berbuat mesum di halte Keramat Raya, Senen, Jakarta. Pelaku MA dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk tes kejiwaan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam, MA, wanita yang berbuat mesum di halte Keramat Senen, Jakarta, Selasa siang dibawa penyidik ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Rencananya wanita berusia 21 tahun ini akan diperiksa kejiwaannya melalui observasi selama 10 hari ke depan. Tes kejiwaan terpaksa dilakukan karena selama menjalani proses pemeriksaan, tersangka kerap memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik. Untuk saat ini atau pagi ini akan kita kirim ke Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan. Komunikasi kami dengan antara penyidik dengan yang bersangkutan agak terhambat dengan mungkin yang bersangkutan kurang jujur ya, masih agak berubah-berubah. Hari ini ditanya A, besok jawabnya lain lagi seperti itu. Nantinya hasil tes kejiwaan MA akan menjadi bahan rekomendasi untuk melakukan penyidikan ke tahap selanjutnya. Sementara itu hingga kini polisi masih berupaya memburu 1 pelaku lainnya, pemeran pria dalam video viral yang melakukan tindak mesum di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, video aksi mesum pasangan sejoli di sebuah halte bus di kawasan Senen, Jakarta viral di media sosial. Tindakan asusila tersebut dilakukan saat arus lalu lintas ramai dan banyak pengendara memergoki aksi keduanya. Dalam video yang direkam seorang pengendara motor, terlihat 2 orang yang tengah berbuat mesum di halte bus SMKN 34, Jalan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta.
Keduanya tak menghiraukan para pengendara yang melintas di lokasi. Aksi tak senonoh ini baru berhenti ketika akan digerebek sejumlah pengemudi ojek daring. Kedua pelaku kemudian melarikan diri ke permukiman warga. Kesini itu sudah banyak yang warga kesini itu melihatnya itu, kita udah bilang, "Oi, ngapain mesum kamu ya?" Tapi dia itu tetap mesum gitu. Nah, habis itu warga dan kita semua itu yang ada di sini datang situ mau nangkap, ternyata dia itu kita udah deket, ini udah kabur dia. Saat ini satu pelaku, yaitu pemeran wanita dalam video yang viral, telah berhasil ditangkap. Ironisnya, perbuatan mesum di tempat umum itu rela dilakukan pelaku MA hanya dengan menerima imbalan sebesar Rp22.000 dan sebungkus rokok. Dan pada tanggal 22 Januari 2021, sekitar jam 20.00, kami melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial MA di sekitar lokasi atau sekitar TKP tersebut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di Polsek Senen. Dan video yang viral di media sosial ini menjadi perbincangan terkait penyalahgunaan fasilitas umum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pria pelaku eksibisionis terhadap istri komedian Issa Bajaj akhirnya diringkus. Pelaku yang sudah berusia 50 tahun ini mengaku aksinya dipicu dirinya yang kecanduan video porno. Y alias U, pria 50 tahun ini ditangkap tim Buser Polsek Durensawit, Jakarta Timur di kediamannya di kawasan Cipinang Muara. Y merupakan pelaku eksibisionis terhadap istri komedian Issa Bajaj yang sedang berolahraga di Komplek Abadi Durensawit. Pelaku mengaku telah beraksi 2 kali dan sebelum mencari korbannya, pelaku terlebih dahulu menonton film porno dan mengkonsumsi minuman keras. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian yang dikenakan pelaku dan 1 sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Karena yang bersangkutan ini habis ataupun telah mengkonsumsi minuman keras, orang tua semacam itulah, sehingga timbul birahi. Kemudian karena dia menonton video porno, sehingga dia ingin melampiaskan nafsunya tersebut. Dan lagi yang bersangkutan ini sampai dengan umur 40 lebih belum 50 ya, belum memiliki pasangan ataupun belum memiliki istri. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, istri komedian Issa Bajaj menjadi korban pelaku eksibisionis saat tengah berolahraga di lingkungan tempat tinggalnya di Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pelaku yang sengaja memamerkan kelaminnya ini juga sempat tertangkap kamera pengawas. Di Kompleks Abadi Durensawit, Jakarta Timur inilah istri komedian Issa Bajaj menjadi korban pelaku eksibisionis saat sedang berolahraga pagi. Korban awalnya tidak curiga saat pelaku mengikutinya yang sedang berlari kecil. Namun saat suasana di lokasi sepi, pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba berhenti lalu sengaja memamerkan alat kelaminnya ke korban. Menurut Issa Bajaj, eksibisionis yang dialami istrinya ternyata juga pernah terjadi pada warga lain di lingkungan tempat tinggalnya. 3 tetangga yang udah laporan tuh sering, sampai 3 kali, sampai dia manjat pagar, ngeliatin alat kelaminnya manjat pagar. Aksi pelaku ini juga terekam CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Pelaku sendiri sudah tertangkap dan diproses hukum di Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Pemirsa, beberapa pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi diperiksa polisi. Pemeriksaan terkait kebocoran gas beracun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang mengakibatkan 6 orang tewas. Polisi dari Polres Mandailing Natal bersama Direskrimsus Polda Sumatera Utara menyelidiki bocornya sumur pengeboran yang mengeluarkan gas beracun di Desa Simbanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Penyidik memeriksa sejumlah pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Pemeriksaan berlangsung di ruang unit 1 Satreskrim Polres Mandailing Natal. Dalam peristiwa kebocoran gas beracun, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Lab4 dan Inavis dilibatkan dalam penyelidikan kasus ini. Aktivitas perusahaan itu berhenti terkait dengan aktivitas di well pad tersebut berhenti supaya aman nanti kita. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari kebocoran gas beracun di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang mengakibatkan 6 orang tewas, kita terhubung dengan Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution. Selamat sore, Pak Dahlan. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Dahlan, apakah sudah ada penyelidikan, seperti apa penyelidikannya sejauh ini terkait kasus kebocoran gas ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tadi pagi tim laboratorium forensik dari Polda Sumatera Utara sudah sampai ke lokasi. Alhamdulillah mereka sudah bisa mengerjakan penyelidikan sehingga bisa kita pastikan tanpa menduga-duga. Baik, hasil penyelidikan sementara apa, Pak Dahlan? Belum diputuskan, tentu timnya juga harus berkoordinasi dulu sesama mereka sehingga dapat dipastikan. Jadi barangkali kita tunggu dulu hasil penyelidikan dari forensik Polda Sumatera Utara. Apakah ada indikasi kelalaian dari pihak perusahaan? Kalau itu Bu, bisa saja terjadi ya. Namun demikian, saya tidak mau seujon agar tidak memperparah suasana. Saya mohon kita tunggulah, paling juga barangkali besok itu sudah dapat dipastikan oleh tim forensik Polda Sumatera Utara. Lalu bagaimana dengan warga Bapak ini, Pak, yang saat ini dirawat di rumah sakit karena keracunan dan juga sebagian ada yang mengungsi karena takut juga keracunan, Pak? Sebagai Bupati semuanya saya tangani, yaitu 9 orang sekarang di Rumah Sakit Permata Madinah dan 28 orang itu ada di Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, kondisi yang 1 orang yaitu seorang bapak itu yang belum sadarkan diri sampai saat ini. Mengenai pengungsian itu tadi malam, karena takut kita masih ada bau-bau racun, itu kita tampung di rumah sakit di Masjid Agung Nur Alan Nur Madinah. Dan sekarang ini sebenarnya sudah kita siapkan, manakala masih ada pengungsi akan kita siapkan di rumah adat Pemkab Madinah atau Bagas Godang namanya. Baik, Pak Dahlan, kami ingin konfirmasi untuk warga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, untuk biaya perawatannya akan ditanggung oleh pemerintah atau oleh pihak perusahaan? Karena saya tidak berkomunikasi dengan pihak perusahaan, saya selaku Bupati menanggung dulu semua dah. Nggak usah kita harapkan orang, karena bagaimanapun masyarakat kita ini kan butuh sentuhan perobatan. Jangan karena mengharapkan bantuan dari perusahaan, terlambat penanganan masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Dahlan Hasan Nasution, Bupati Mandailing Natal, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, positif COVID-19 di Indonesia sudah tembus 1 juta pasien. Dan kita akan ikuti bersama keterangan pers dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Paling penting ya, kita harus ingat bersama, di mana kita bekerja sangat keras untuk capai adalah bagaimana kita menurunkan atau mengurangi laju penularan virus. Dan untuk itu ada 2 hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada 2 hal yang kita harus kerja keras, sangat keras, ekstra keras bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk mengurangi laju penularan virus. Kita harus sangat disiplin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini sangat susah dan ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh pemerintah tanpa bersama-sama rakyat, seluruh komponen bangsa membangun gerakan disiplin ini. Kehidupan kita pasca pandemi dan sebelum pandemi akan berbeda, teman-teman. Kita harus memastikan, kita harus bekerja keras, mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita, dan seluruh rakyat yang ada di lingkungan kita, agar kita disiplin protokol kesehatannya kita patuhi. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah satu hal utama yang harus dilakukan untuk mengurangi laju penularan virus ini. Hal kedua
yang kita harus lakukan bersama-sama, kita harus bekerja keras bersama-sama adalah dengan melakukan testing, tracing, dan juga isolasi mandiri. Ini tanggung jawabnya ada di Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa program testing dari rakyat yang diduga terkena agar kita bisa mengidentifikasi dan mengurangi laju penularan. Kita harus juga melakukan tracing atau pelacakan terhadap kontak erat dari yang sudah positif sehingga kita bisa mengurangi laju penularan. Dan kita harus menyiapkan tempat isolasi yang nyaman agar yang bersangkutan bisa sembuh tanpa menulari teman-teman yang lain untuk mengurangi laju penularan itu tadi. Di sini kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik. Bapak Ibu, itu yang saya ingin sampaikan sore ini. Pertama, ini adalah momen di mana kita harus berduka. Yang kedua, ini adalah momen di mana kita harus bekerja keras, harus bekerja sangat keras, harus bekerja ekstra keras untuk memastikan dua hal tadi. Disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kita lakukan dengan baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. Dan yang kedua, kita harus secara disiplin, terkoordinasi, bekerja bersama-sama. Kami nanti di Kementerian Kesehatan akan bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa program testing, program tracing, dan isolasi bagi yang terkena itu bisa segera kita lakukan. Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening the curve. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini. Saya percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar untuk bisa melakukan ini bersama-sama. Dan kalau seluruh modal sosial rakyat Indonesia sudah bersatu, saya yakin apapun masalahnya kita bisa atasi bersama. Semoga Indonesia saat ini lebih baik dari Indonesia saat lalu, dan semoga Indonesia di masa depan lebih baik dari Indonesia di masa kini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.